Memang harapan terbesar bagi kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok Islam garis keras, itu ya harapan terakhir ya hanya di Anies. Hanya di Anies, tidak ada. Oh ya guys, saya dapat kabar. Ada dugaan besar, saya dapat informasi dari pusat. Kayaknya Nasdem mau lepas dari Anies. Ini soal politik. Kalau sampai Nasdem lepas dari Anies, bubar. Kalau sampai Anies nggak nyapres, saya pensiun. Saya pensiun. Nah, media sosial nggak rame. Nggak ada lagi yang jual-jual ayat nanti. Lah buat apa ada saya? Buat apa? Lah ini kabar-kabarnya dari pusat, saya dapat kabar bukan dari media. Nasdem itu hanya untuk menjebak Anies. Nanti kalau sudah pas sayang-sayangnya ditinggal, orang modar. Piye jam? Kan masaknya Anies toh. Nah kalau sampai Anies gara-gara Nasdem dijebak sama Nasdem, terus dia nggak nyapres, nggak nyalonin. Ya buat apa saya? Ya lebih baik saya tak tidur, pensiun saya. Ya, pensiun. Maka saya hanya pesan aja saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bagi kalian yang sedang menjalankan politik praktis, boleh saja politik itu jangan kamu jadikan, kamu jangan terlalu fanatik ini. Politik itu gampang berubah-ubah. Politik itu ya, dinamis lah. Ya hal-hal yang seperti itu ya normatif aja. Makanya saya sarankan kalian jangan terlalu mengharapkan yang terlalu berlebihan. Ya, aku khawatir sampean ku joedan. Wis to manut aku penak-penak. Ya berpolitik ya kayak Arya ini gitu. Berpolitik praktis tuh kayak Arya begini. Enak. Gus Arya suarakan Pak Prabowo, mengko tak kei amplop, siap. Pak Prabowo kalah, saya sudah bantu. Pak Prabowo kalah, ya wes. Penting kita sudah usaha. Gak harus memusuhi Jokowi. Kalau bisa politik itu Anda harus bisa memanfaatkan. Anda dapat amplopan. Kantongi duitnya. Jangan kamu terlalu berlebihan. Aku khawatir sampai nedan. Saya kasih tahu. Jangan. Lah, yang saya dengar seperti itu teman-teman. Soal Anies ya. Terus yang terakhir soal kelompok-kelompok Islam garis keras dan kelompok-kelompok hijrah serta kelompok-kelompok Kristen radikal. Ini di dalam Kristen ada kelompok Kristen radikal. Ada. Kayak kemarin yang Cina itu, yang Sungkar itu, yang almarhum kemarin, tahu? Ingat kalian? Ada yang seperti itu. Kristen-Kristen radikal, Kristen-Kristen yang itu banyak. Ya. Nah, ini tentang kelompok-kelompok itu. Memang tidak ada harapan lagi ya si Lesus ya. Tidak ada harapan lagi kalau kelompok-kelompok ini tuh datang ke tempatnya Prabowo. Alhamdulillah.
Prabowo tegas menolak pendukung-pendukung seperti yang kemarin yang bikin Prabowo itu kalah. Memang harapan terbesar bagi kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok Islam garis keras, itu ya harapan terakhir ya hanya di Anies. Hanya di Anies, tidak ada. Pemikirannya simpel kok. Islam garis keras mendukung Anies bisa menang kok. Tapi Islam garis keras mendukung Prabowo nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Dan saya kalau menganalisa, ini pendapat saya, yang bakal jadi presiden itu adalah Pak Prabowo. Karena memang satu sudah ada deal-deal, kedua ya memang Pak Jokowi yang menghendaki. Nah, jadi ya buat pengikut-pengikutnya Pak Ganjar contohnya, yuk jangan terlalu fanatik. Pak Ganjar dengan Pak Prabowo sekarang sama. Syukur-syukur mereka jadi satu. Betul nggak? Nah, satu aja syaratnya, yang penting jangan Anies. Satu, yang penting jangan Anies. Itu aja. Kenapa? Kita berbicara untuk suaranya Pak Jokowi dan yang ingin melanjutkan programnya Pak Jokowi nanti. Pak Jokowi punya pandangan sendiri siapa yang bakal bisa menyelesaikan program-programnya Pak Jokowi, yang meneruskan. Gitu. Nah nanti kalau seandainya Pak Jokowi itu lari lebih besarnya itu ke Pak Prabowo, ya pendukung-pendukungnya Pak Ganjar, ya jangan pada baper terus akhirnya nyerang-nyerang seenaknya sendiri. Kalau Anda mau lihat Pak Jokowi ya nanti lihat di Prabowo. Karena memang pilihan Pak Jokowi seperti itu. Maksud saya kalian jangan mau seperti Kadrun. Jangan mau kayak Kadrun. Kita memang harus jeli memilih calon penerus yang memang bisa menjadi seperti Pak Jokowi. Yang tegas, yang bisa kerja, gitu. Yang berwawasan tinggi, luas. Jadi sudah saatnya, kalau saran saya, pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Pak Ganjar, sudah saatnya ya harus baik. Masing-masing, ya yang lama ya lama, yang sekarang ayo kita bangun bersama-sama. Sudah tepat kok kita. Yang penting jangan Anies. Itu aja pesan saya. Oke? Karena saya juga harus ini teman-teman. Saya harus bagi tugas karena saya harus edukasi lagi di TikTok. Saya mau live di TikTok ya. Kalau Anda mau mengikuti saya di TikTok silakan. Anda bisa tonton saya di TikTok. Nama TikTok saya ya Gus Arya. Nanti Anda muncul searching di TikTok, nanti kan muncul Gus Arya live. Nanti nongkrong di situ nggak apa-apa. Kenapa? Di TikTok lagi banyak sekali kelompok-kelompok yang berpaham radikal, yang ribut-ribut masalah agama, terus semuanya larinya sekarang bukan di YouTube. Di YouTube mereka sudah hampir ini nyingkir dia karena kalah. Akhirnya mereka larinya ke TikTok. Nah, TikTok ini kan generasi anak muda, anak-anak kecil itu ada semua di TikTok. Bahaya, mereka ini sangat bahaya sekali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari batin. Kita akan lanjut lagi besok. Kita akan edukasi radikal lagi besok. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.